Kemudian kita dekatkan bengkok. Ya, jangan lupa nanti kita atur posisinya. Ya, posisinya boleh tidur telentang atau semi fowler, itu juga boleh ya. Nah, kemudian jangan lupa tutup Privacy. karena ini ya privacy gitu ya, karena khawatir nanti pasien kurang nyaman, jadi harus dijaga privasinya. Nah, kemudian kita siapkan kapas alkohol. Kalau misalkan nggak ada kapas alkohol, boleh pakai NaCl yang dibasahkan ya. Nah, ini ya, atau boleh kita pakai pinset. Ada yang mau duduk di sini nggak? Ntar. Nah, ini kita buka 3 ya. menit. Tunggu 3 menit. Nah, untuk membukanya jangan dari bawah. Ya, kalau dari bawah nanti feses bisa Melebar. tumpah keluar ya. Nah, berarti ini nanti harus dari atas. Ya, kita buka. Nah, kemudian ketika sudah dibuka, ini Lipat. ya. Jadi biar nanti nggak tumpah. Kalau misalkan terbuka seperti ini, nempel jantung. Ya, nanti malah daratan ya. Jadi ini harus ditutup karena ini kan masih ada lemnya gitu ya. Nah, untuk mencegah terjadinya tumpah ya ataupun bleber si fesesnya, maka itu kita harus ditutup ya. Nah, kalaupun misalkan nanti ada kantong kresek ya, setelah diobservasi untuk fesesnya seperti apa, karakteristiknya, ini nanti kita masukkan ke wadah kresek, kemudian kita buang ke tempat sampah ya. Nah, ini nanti kita buang ke tempat sampah ya. Atau kalau misalkan di sini juga nggak apa-apa, tapi kan ini khawatir nanti untuk kasa dan sebagainya ya. Jadi kalau ada dua, oke, nggak apa-apa, satu untuk sampah, satu untuk alat. Tapi kalau misalkan hanya satu, ini kita langsung saja buang ke tempat sampah ya. Oke, kemudian jangan lupa kita sambil observasi di stomanya ya, apakah ada bengkak atau tidak, ya ada kemerahan atau tidak, dan daerah sekitar luka ya, di daerah sekitar lukanya ada infeksi apa enggak. Kalau misalkan menunjukkan ada infeksi, nanti setelah dibersihkan baru nanti kita berikan salep ya. Nah, oke. Kemudian kita siapkan ya untuk kasa ya, kita basahi. Kemudian kita peras, sama seperti dengan perawatan pada umumnya. 3 minutes. Sini dulu. Nggak usah di sini aja. Nah, untuk berapa banyak jumlah kasanya tergantung ya. Nanti dia apakah kotor banget apa enggak gitu ya. Kalau tidak terlalu kotor ya nggak usah terlalu banyak. Nah, ini kita bersihkan ya. Untuk membersihkannya daerah luar dulu ya, di luar. Kemudian kita ambil lagi untuk daerah sekitar stomanya. Nah, ini sekitar stomanya. Dan yang terakhir ini nanti di daerah dalam. Dan harus hati-hati ya, khawatirnya malah nusuk, khawatir nanti terjadi perdarahan. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan ya. Nah, oke, kemudian ketika sudah dibersihkan, selanjutnya kita keringkan ya dengan menggunakan kasa kering ya. Nah, ini kita keringkan ya. Nah, kalau misalkan tadi ya ada tanda-tanda infeksi, maka kita boleh berikan salep ya. Nah, untuk memberikan salepnya kita boleh dengan menggunakan kasa ya. Atau kalau ada lidi woten, boleh juga pakai lidi woten ya. Atau kalau nggak ada lidi woten, pakai cotton bud boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti dioleskan merata gitu ya. Nah, ini tinggal tempelin ya, kemudian dioleskan ya di sekitar stomanya ya, karena bentuknya pasta ya. Nah, kemudian terakhir ya, kalau misalkan ini sudah selesai ya, kita ambil colostomy bag yang baru.
Nah, kemudian kita ukur ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita ukur dulu untuk stomaknya, dia diameternya berapa. Ya, karena ini mah sudah 4 cm, ya udah. Atau kalau misalkan yang ini, oh ini mah 3 cm gitu ya. Maka kita gunting. Nah, guntingnya seperti ini, bagian belakang kita tarik ya. Kemudian kita gunting melingkar. Ya, contoh misalkan di sini 3 cm gitu ya. Nah, ini tinggal diambil, memutar saja. Nah, ini karena ukurannya untuk dewasa, jadi rata-rata sudah 4 cm ya. Nah, ini kalau misalkan ukurannya dia 3 cm, nah nanti tinggal dipasang gitu ya. Tapi karena sudah sesuai 4 cm, dia pakainya yang ini. Nah, tadi untuk melakukan pemasangan ya, apakah pasien mobilisasi di atas tempat tidur saja atau mampu melakukan aktivitas? Kalau mobilisasi berarti dia pasangnya miring ya. Tapi kalau pasien mampu melakukan aktivitas berarti lurus. Nah, ini kita buka ya. Nah, karena pasiennya mau hanya di atas tempat tidur ya, nah berarti kita pasangnya seperti ini. Nah, ini lama-kelamaan kalaupun misalkan ada gas berarti dia nanti akan keluar juga ya, gelembung di sini. Jadi lama-kelamaan dia akan numpuk. Kemudian kalau sudah selesai tinggal dirapikan kembali alatnya ya. Kemudian lakukan kombinasi. Sudah. Yes. Gampang ya. Berarti yang penting mah tahu itunya bed rest atau bisa melakukan aktivitas. Iya. Halo. Kadang udah baca soal tesnya dari sini yang